Bab 4. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. A. Individu dan masyarakat. 1. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan fisikis, unsur raga dan jiwa. Individu adalah manusia memiliki kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan atau orang seorang yang memiliki keunikan. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi faktor bawaan dan faktor lingkungan yang saling berinteraksi terus-menerus. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasannya itu. Saya ambil salah satunya. 1. Manusia tunduk pada peraturan norma sosial. B. Pengertian masyarakat dan ciri-cirinya. Penggunaan kata masyarakat seringkali tercampur adukan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut. 1. Ciri atau unsur masyarakat menurut Gray. 1. Kumpulan orang. 2. Sudah terbentuk dengan lama. Unsur masyarakat menurut Gray, Crunfield, dan Blackley. 1. Kolektivitas, interaksi manusia yang terorganisasi. 2. Kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama. Unsur masyarakat menurut Fairclough et al. 1. Kelompok manusia. 2. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri. Keludasan kepertidakan utama. Unsur atau ciri masyarakat menurut konsep Hurton dari Allen. 1. Kelompok manusia. 2. Memiliki kebudayaan. 1. Pengertian masyarakat setempat atau komunitas dan ciri-cirinya. Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. C. Masyarakat kota dan desa. D. Menurut Suarjono Sukamto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian orang yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup. D. Interaksi sosial dan pelapisan sosial. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. A. Interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan. 1. Faktor imitasi. 2. Faktor sugesti. 3. Faktor identifikasi. 4. Faktor simpati. B. Syarat-syaratnya terjadinya sosial. 1. Adanya kontrak sosial. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. B. Adanya komunikasi. E. Stratifikasi sosial dan pelapisan masyarakat. Setiap individu adalah dari suatu kelompok. Berkaitan dengan penempatan individu dalam kelompok sosial, maka individu memiliki kemampuan untuk 1. Menempatkan diri. 2. Dimensi kekayaan. 3. Dimensi kekuasaan. Dimensi prestise. Lebih jauh Weber dalam kelas status party menjelaskan bahwa sesuatu disebut kelas apabila sejumlah orang sama-sama memiliki suatu komponen tertentu yang merupakan sumber dalam kesempatan hidup mereka. Gaya hidup menyangkut banyak dimensi kehidupan, tetapi Nash dan Sande berusaha membuat suatu pengelompokan dimensi gaya hidup dalam 5 kelompok, yaitu 1. Dimensi morfologis. 2. Hubungan sosial dalam jaringan kerja. 3. Penekanan bidang kehidupan. 4. Makna gaya hidup. 5. Dimensi simbol-simbol yang digunakan dalam kehidupan.